Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia tanpa sadar menarik lehernya karena gelombang energi yang sangat besar menyebar dari atas. Saya tidak bisa menggunakan kekuatan Tuan Yao di dalam gunung mata surga ini. Jika tidak, efeknya tidak dapat diprediksi. Karena itu, saya hanya bisa mengandalkan diri saya sendiri. Xiao Yan dengan lembut menghela napas. Kolam darah gunung surga akan muncul 1 hari setelah gelombang energi muncul. Dengan kata lain, saya harus mencapai tempat itu dalam 1 hari. Kalau tidak, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk menikmati kolam darah gunung surga. Xiao Yan tertawa. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba duduk dengan menyilangkan kaki dan persepsi spiritualnya dengan cepat menyebar di antara alisnya. Mengikuti penyebaran cepat persepsi spiritual Xiao Yan, jejak energi dalam radius 2 km jelas dirasakan dalam pikiran Xiao Yan. Arah aliran energi ini juga secara bertahap dipahami oleh Xiao Yan. Bagian utara ya. Mata Xiao Yan tertutup rapat, tiba-tiba dibuka sekitar 1 jam kemudian. Pandangannya tiba-tiba berbalik ke arah utara. Dari persepsinya, energi pegunungan ini tampaknya berkumpul di arah itu. Xiao Yan melompat maju setelah mengetahui posisi energi itu. Dia turun dari pohon dan mendarat dengan lembut ke tanah, mengejutkan seseorang yang kebetulan hadir di tempat ini. Saat orang itu bergerak mundur, senjata di tangannya langsung ditodongkan ke arah Xiao Yan. Xiao Yan mengabaikan orang tulul ini yang tampak sangat menakutkan. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya berubah menjadi sosok hitam yang masuk ke kabut tebal dengan cara seperti kilat. Setelah itu, ia dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan bergegas ke tempat aliran energi itu. Xiao Yan menemukan cukup banyak orang yang baku hantam dengan binatang ajaib di sepanjang jalan. Namun, Xiao Yan tidak berhenti. Sosoknya bergeser melewati mereka dengan cara seperti juri. Dengan bantuan persepsi spiritualnya, dia bisa merasakan jika ada binatang ajaib tersembunyi di dalam kabut tebal 1 langkah di depannya. Oleh karena itu, dia menghindari ditahan oleh binatang ajaib itu selama perjalanannya dan kecepatan penerbangannya dipercepat. Xiao Yan menggunakan kecepatan gila ini untuk maju selama 2 jam sebelum dia sedikit melambat. Setelah pintu masuk secara bertahap muncul di daerah dalam pegunungan, kekuatan bintang ajaib yang tersembunyi dalam kabut tebal juga tampak lebih kuat. Xiao Yan pasti akan menarik perhatian binatang ajaib jika dia terus maju sesuka jidatnya. Meskipun Xiao Yan tidak takut, dia benar-benar tidak ingin ditahan oleh mereka. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Jari kakinya menekan cabang pohon dan sosoknya dengan cepat bergegas ke depan. Matanya dengan hati-hati melihat sekelilingnya dan dia bahkan tidak menciptakan suara sedikit pun ketika dia mendarat di tanah. Xiao Yan sekali lagi melompat ke pohon besar. Dia baru saja akan maju ke depan ketika hatinya tergerak. Tatapannya melihat ke arah tempat yang tidak jauh di depannya dan melihat manusia dan binatang ajaib sedang baku hantam di tempat itu. Ketika Xiao Yan melihat binatang ajaib yang baku hantam dengan manusia itu, matanya langsung tercengang. Dia sedikit terkejut di dalam hatinya ketika dia berkata, ini sebenarnya adalah binatang ajaib peringkat 6. Tatapan Xiao Yan berhenti pada binatang ajaib itu. Setelah itu, ia berbalik ke arah sosok manusia yang menghadapi binatang itu. Wajah pria berpakaian hitam sedikit bergerak ketika dia melihat Xiao Yan tiba di tempat ini. Tangannya perlahan meraih gagang pedang di punggungnya dan langkah kakinya dengan cepat bergeser. Segera, dia bergas maju ke depan. Melihat tindakan pria berpakaian hitam itu, binatang ajaib itu langsung mengeluarkan raungan dan menggerakkan keempat kakinya saat dengan kejam menerkam ke arah pria berpakaian hitam itu. Cih! Pria dan binatang ajaib itu saling baku hantam dengan cara seperti kilat dan cahaya pedang ditebaskan dengan cara yang singkat. Sing! Pria berpakaian hitam itu berdiri lurus dan pedang panjang di tangannya perlahan disimpan kembali ke punggungnya. Seketika, binatang ajaib itu wassalam di tanah. Gerakan pedangnya sangat cepat. Mata Xiao Yan terpesona melihat gerakan pedang dari pria berpakaian hitam itu. Dengan penglihatannya, dia bisa merasakan orang ini cukup kuat. Pria berpakaian hitam itu terkejut melihat kehadiran Xiao Yan di tempat ini. Dia segera bergerak ke arah Xiao Yan dan berkata, saya Tang Yin dari Pavilion 10.000 Pedang. Kamu sepertinya agak asing. Bolehkah saya tahu dari faksi mana kamu berasal atau dari klan mana kamu berasal? Pavilion 10.000 Pedang. Xiao Yan merasa terkejut di hatinya ketika dia mendengar kata-kata pria berpakaian hitam yang bernama Tang Yin itu. Dia merasa ragu sejenak sebelum menanggupkan kedua tangannya dan menjawab, Xiao Yan. Hah? Xiao Yan? Ekspresi terkejut terheran-heran muncul di wajah tampan Tang Yin ketika dia mendengar nama ini. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, Xiao Yan yang baru-baru ini memiliki masalah besar dengan Pavilion Petir Angin. Xiao Yan tersenyum ketika mendengar kata-kata Tang Yin. Dia berkata dengan santuy, ini hanya masalah kecil. Mata Tang Yin tanpa sadar sedikit berubah ketika dia mendengar pengakuan langsung dari Xiao Yan.
Masalah kecil tidak akan bisa mengeluarkan iblis tua seperti Petian, ucap Tang Yin. Dia juga tidak terlihat seperti orang yang banyak ngebacrit. Setelah mengatakan beberapa kata, dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia berkata kepada Xiaoyan, sekarang bukan waktunya untuk ngebacrit. Semoga aku bisa bertemu denganmu di panggung Gunung Surga. Pada saat itu, kita mungkin dapat bekerja sama. Tang Yin tidak menunggu balasan Xiaoyan setelah mengucapkan kata-kata seperti itu. Sosoknya bergerak dan dia dengan cepat memasuki kabut tebal dan menghilang dalam sekejap mata. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya ketika melihat bahwa orang ini menghilang seperti jurik. Tapi, apa itu panggung Gunung Surga yang disebutkan orang ini? Tempat ini benar-benar asing bagiku dan semua informasinya memang disembunyikan. Xiaoyan merasa suram. Dia menghela napas saat jari-jarinya menekan cabang pohon. Akhirnya, dia juga masuk ke kabut tebal itu. Xiaoyan juga kehilangan kemudahan yang dia rasakan sebelumnya dalam perjalanan berikutnya karena kekuatan binatang ajaib di sekitarnya secara bertahap tumbuh lebih kuat. Selain itu, cukup banyak binatang ajaib yang cukup merepotkan untuk dihadapi. Meskipun Xiaoyan mengandalkan persepsi spiritualnya, dia masih tidak berhasil melarikan diri dari mereka semua. Secara alami, dia tidak punya pilihan selain baku hantam. Karenanya, kecepatannya sangat berkurang. Waktu dengan cepat berlalu ketika Xiaoyan terus melangkah maju. Setelah perubahan cuaca, jarak pandang di dalam hutan secara bertahap berkurang. Pada akhirnya, Xiaoyan bahkan tidak bisa melihat Johnny-nya. Setelah kedatangan malam, binatang ajaib di dalam Gunung Mata Surga tampaknya telah menjadi lebih aktif. Banyak raungan binatang ajaib berulang kali terdengar sebelum berkemah melintasi pegunungan. Xiaoyan juga merasa ragu dalam menghadapi lingkungan yang mengerikan dan mencekam ini untuk berpergian. Namun, setelah merenung sejenak, dia mengelus dada. Dia hanya beristirahat sejenak sebelum mulai berpergian. Kaki Xiaoyan dengan keras menginjak cabang pohon. Kekuatan yang kuat dan gila darinya menyebabkan pohon besar itu bergetar hebat. Sosoknya juga telah berubah menjadi bayangan hitam saat dengan cepat melintasi hutan yang gelap ini. Sosok Xiaoyan tiba-tiba muncul di dalam hutan yang gelap ini. Segera, telapak tangannya menghantam dengan keras di tubuh binatang ajaib yang bersembunyi. Bogeman itu melonjak keluar dan menguncang binatang ajaib itu sampai bertubrukan keras dengan batang pohon. Segera, binatang ajaib itu wassalam sebelum sempat mengaum. Sosok Xiaoyan dengan lembut mendarat di cabang pohon di tengah kegelapan. Akhirnya, dia menghela napas. Xiaoyan mengambil pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya ketika pandangannya melirik mayat binatang ajaib yang tidak jauh darinya. Dia dengan cepat duduk bersila. Xiaoyan perlahan membuka matanya setelah beristirahat selama 1 jam. Dia sekali lagi merasakan aliran energi di pegunungan dan ada sedikit kegembiraan muncul di matanya. Perasaan aliran energi itu menjadi semakin jelas. Xiaoyan semakin dekat dengan lokasi itu. Saya harus lebih bekerja keras. Semoga saya bisa mengejar orang-orang itu sebelum pagi tiba. Xiaoyan tertawa. Tubuhnya bergerak berubah menjadi sosok hitam yang sekali lagi memasuki hutan yang gelap. Xiaoyan tidak menghabiskan banyak waktu istirahat di malam hari. Sebaliknya, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berpergian. Namun, perjalanan yang gila ini bukannya tanpa sebab. Ada total 7 orang yang disusul oleh Xiaoyan selama perjalanannya. Orang-orang ini tanpa sadar sedikit terpana ketika mereka melihat sosok Xiaoyan bergerak dalam kegelapan. Xiaoyan tidak peduli tentang orang-orang tulul ini. Dia hanya bisa merasakan cahaya di dalam hutan secara bertahap menjadi lebih terang. Jelas, malam yang gelap ini perlahan menghilang. Ketika langit perlahan cerah, para binatang ajaib yang luar biasa aktif tidak pakai bun di malam hari juga perlahan mundur. Binatang ajaib yang mengaum di pegunungan juga mulai melemah. Xiaoyan mendarat dengan lembut di pohon raksasa. Tangannya meraih ruang kosong di depannya. Energi kuat yang terkandung di dalam kabut menyebabkan wajahnya menunjukkan keterkejutan. Kepadatan energi di tempat ini sangat amazing. Tidak heran itu mampu membentuk hal yang misterius seperti kolam darah Gunung Surga. Kemungkinan tempat ini sudah berada di daerah dalam di sekitar Gunung Mata Surga. Xiaoyan bergumam pelan. Dia segera menguatkan perhatiannya. Xiaoyan membuka mulutnya. Wajahnya juga tanpa sadar menunjukkan senyum. Dia baru saja akan bergerak ketika telinganya tiba-tiba mendengar sesuatu. Segera, suara pedang bertabrakan serta ledakan energi terdengar dari tempat yang tidak jauh dari arah kirinya. Tatapan Xiaoyan melirik ke arah kirinya sebelum segera ditarik. Dia menggelengkan kepalanya, menggerakkan jari kakinya dan terus melangkah maju. Namun, begitu dia akan bergerak, teriakan seorang wanita yang bergerak menembus kabut terdengar di telinganya. Segera, sosok Xiaoyan langsung bergerak ke arah teriakan wanita itu. Di sisi lain, 4 orang pria menghadang seorang wanita yang memegang pedang panjang di tangannya. Kemudian salah seorang pria itu berkata, "Serahkan rubah putih itu. Kalau tidak, kami akan menghabisimu."
Wanita itu terus memegangi pedang panjang di tangannya di hadapan kata-kata pria itu. Pakaian hijaunya melilit sosoknya yang cantik dan indah. Sosok ini tidak lain adalah Naya atau Nalan Yanran. Saat ini ada rubah putih kecil yang indah di bahu Nalan Yanran. Pada saat ini, sepasang mata cerdas dari rubah putih ini berkeliaran ke arah empat pria itu. Nalan Yanran tampaknya merasakan ketakutan dari rubah putih kecil ini. Dia dengan lembut mengusap kepalanya sebelum perlahan mengangkat kepalanya. Mata cantiknya dengan ganas menatap tiga orang di seberangnya. Dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang panjangnya saat aura pedang tajam perlahan melonjak keluar. Dua kata santu juga dengan lembut dikeluarkan dari mulutnya. Bermimpilah. Wanita cantik yang keras kepala. Namun, kamu agak tulul kali ini. Dengan kekuatan bintang 5 Do Huangmu, kamu bisa melupakan semua ini untuk melarikan diri dari tangan kami bertiga. Kamu harus menyerahkan rubah putih itu. Kalau tidak, aku tidak keberatan untuk berjoget jumba denganmu. Seorang pria berpakaian kuning menatap Nalan Yanran dengan tatapan yang tidak sopan. Yo, jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya, hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata saya ucapkan bye.